small intestine, meridian kandung kemih, bladder, meridian ginjal, kidney, meridian perikardium, heart constrictor, meridian Sanchiao, triheater, meridian kandung empedu, gallbladder, dan meridian hati, liver. Dua meridian istimewa yang sekaligus merupakan meridian garis tengah adalah meridian Ren, conception vessel, dan meridian 2, governing vessel. Pengertian IMA, infark miokardium, mengacu pada proses rusaknya jaringan jantung akibat suplai darah yang tidak adekuat sehingga aliran darah koroner berkurang. Schmelzer and Baer 2013. Infark miokard adalah perkembangan cepat dari nekrosis otot jantung yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Fenton 2009. Oke. Lanjut Pak Bagio. Ukuran penentu lokasi titik. Ke atas. Ya. Ukuran penentu lokasi titik. Satuan ukuran yang lazim digunakan dalam penentuan lokasi titik akupuntur adalah Chun atau Sun, yang dalam kepustakaan barat seringkali diterjemahkan sebagai inci atau human inch. Walaupun 1 Chun sama dengan 1 inci dalam ilmu akupuntur belum tentu tepat sama panjangnya dengan 1 inci metrik. 1 Chun sama dengan 10 fen atau 1 fen adalah 0,1 Chun. Chun adalah satuan ukuran yang bersifat spesifik pasien dan spesifik area tubuh. Dalam ilmu akupuntur dikenal berbagai cara untuk menentukan panjang 1 Chun bagi seorang pasien tertentu. Metode yang paling sering digunakan adalah metode Chun jari, finger Sun method, seperti gambar di 5.1. Metode Chun jari. Gambar 5.2 metode apa ini? Tidak jelas. Gambar titik akupuntur pada jantung. Seperti ini. Penjelasan pada titik akupuntur jantung. Geser ke kiri ya. HT1 atau Jijuan letaknya di tengah-tengah aksila pada tepi bawah medial pectoralis dan medial axillaris. Cara penjarumannya tegak lurus di tengah-tengah aksila sedalam 0,3 sampai 0,5 Chun bisa moksa. HT2 Qingling letaknya 3 Chun di atas lipat siku pada lekukan medial otot bisep lengan pada garis antara titik Jijuan dan Sauhai. Cara penjarumannya tegak lurus sedalam 0,3 sampai 0,5 Chun bisa moksa. HT3 atau Sauhai letaknya pada lipatan siku antara bagian medial dan epicondylus medial humeri. Cara penjarumannya sama, tegak lurus sedalam 0,3 sampai 0,5 Chun bisa moksa. HT4 Lingdao letaknya 1,5 Chun di atas lipat pergelangan tangan pada sisi radial tendon medial flexor carpulnaris. Cara penjaruman tegak lurus sedalam 0,3 sampai 0,5 Chun bisa moksa.
HT5 atau tongli letaknya di 0,5 cun di bawah titik liang dao atau 1 cun di atas pergelangan tangan. Cara penjarumannya tegak lurus sedalam 0,3 sampai 0,5 cun, bisa moksa. HT6 yinsi letaknya 0,5 cun di atas lipat pergelangan tangan antara tendon medial flexor carpi ulnaris dan medial flexor digit sublimis. Cara penjarumannya sama, yaitu tegak lurus dalam 0,3 sampai 0,5 cun. Untuk HT7, Sandman, letaknya pada sisi ulnair, lipat pergelangan tangan. Cara penjaruman sama, tegak lurus sedalam 0,3 sampai 0,5 cun. HT8, Saufu, letaknya pada telapak tangan antara os metakarpal 4 dan 5. Cara penjarumannya sama, tegak lurus dalam 0,3 sampai 0,5 cun. HT9 Saucong, letaknya pada sisi ulnair jari tangan kelima 0,1 cun di belakang dan lateral basis kuku. Cara penjarumannya menyudut sedalam 0,1 cun. Sudah kosong. Titik akupuntur pada kasus hipertensi. Terapi komplementer akupuntur pada kasus hipertensi atau tekanan darah tinggi dengan komplikasi. Pengertian hipertensi yaitu peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm Hg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm Hg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Hipertensi dalam ilmu pengobatan Cina umumnya dan ilmu akupuntur pada khususnya disebut Gaosuya atau Suyagao. Suya berarti tekanan darah dan Gao berarti tinggi. Jadi Suyagao atau Gaosu ya berarti Gaosuya berarti tekanan darah tinggi yang merupakan pusing dan sakit kepala. Pengertian akupuntur sendiri merupakan cara pengobatan dengan cara menusukkan jarum pada titik-titik tertentu pada tubuh. Beberapa penelitian menjelaskan peranan akupuntur dalam menurunkan tekanan darah dengan cara melepaskan neurotransmitter yang terlibat pada berbagai proses dalam tubuh. Menurut teori neurohumoral, efek akupuntur dimediasi melalui sistem saraf. Turnbull dan Patel 2007. Titik meridian pada hipertensi sesuai jurnal yaitu titik LV3. Titik LV3 merupakan titik meridian hati, Jueyin, yang berfungsi untuk mengatasi sakit kepala, pusing, dan hipertensi. Titik PC6 merupakan titik meridian khusus dari Yinwei, perikardial tangan yang berfungsi untuk mengatasi jantung berdebar, nyeri lambung, dan mual. Titik HT7 merupakan titik meridian Shaoyin, yaitu titik tangan jantung yang berfungsi untuk menenangkan detak jantung. Titik LU9 merupakan titik pembebasan paru-paru tangan, Taiyin, yang berfungsi untuk memperlancar pernapasan dan mengatasi nyeri. Ini titiknya LV3 dan HE7. Yang ini PC6 dan LU9. Kesimpulannya, mekanisme penurunan tekanan darah dengan akupuntur dapat disebabkan oleh patofisiologi hipertensi itu sendiri yang sangat kompleks dan dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor. Namun, berdasarkan penelitian, dapat diungkap mekanisme kerja akupuntur, di mana segmental atau tusukan akupuntur pada titik tertentu merupakan rangsangan ke saraf aferen yang akan diteruskan ke cornus spinalis posterior, kemudian ke cornu intermediolateral, kemudian ke ductus saraf otonom yang menyebabkan terhambatnya rangsangan simpatis, mengakibatkan vasodilatasi. Hasna dan Ekawati 2017. Selain itu, menurut Darmawan dan kawan-kawan 2019,
akupuntur akan merangsang pelepasan dan aktivasi zat seperti nitrik oksid. Kesimpulannya juga, penusukan jarum pada titik akupuntur akan merangsang impuls saraf parasimpatis dan menekan saraf simpatis. Parasimpatis yang dominan akan melepaskan asetilkolin, di mana ikatan asetilkolin pada sel endotel akan menginduksi pembentukan nitrik oksid lokal yang kemudian berdifusi melalui otot polos pembuluh darah, kemudian mempengaruhi aliran darah dan sirkulasi lokal, sehingga terjadi relaksasi pembuluh darah otot polos yang dapat darah rendah. Oleh karena itu, terapi akupuntur pada titik LV3, HT7, PC6, LU9 dapat menurunkan hipertensi atau tekanan darah secara signifikan sebanyak 2 kali dalam 1 minggu dengan rentang waktu 1 hingga 2 hari. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan adanya faktor lain dalam menurunkan tekanan darah seperti usia, pengobatan, dan pola makan. Next. Titik meridian akupuntur pada kasus asma bronkial. Meridian akupuntur dalam ilmu kedokteran Cina tradisional sebagai saluran qi yang membentuk sistem aliran energi dalam tubuh manusia. Meridian terpenting pada sistem Qing Luo adalah meridian yang memiliki titik-titik akupuntur sendiri, yaitu 12 meridian umum dan meridian istimewa. Asma bronkial yaitu kondisi ketika saluran udara meradang, sempit, dan membengkak, dan menghasilkan lendir berlebih sehingga menyulitkan bernapas. Asma bisa ringan atau bisa juga mengganggu aktivitas sehari-hari dalam beberapa kasus. Kondisi ini dapat menyebabkan serangan yang mengancam jiwa. Asma dapat menyebabkan kesulitan bernapas, nyeri dada, batuk, dan nafas berbunyi. Gejala terkadang menjadi parah. Ukuran penentuan lokasi titik seperti gambar 5.1, metode Chun jari. Lokasi titik akupuntur pada asma bronkial yaitu titik utama yang digunakan adalah Fei Shu. BL3 merupakan titik Shu belakang paru, berfungsi memperkuat dan melancarkan paru. Ini sesuai gambarnya. CC atau LU5 berfungsi mengatur dan menurunkan qi paru, membersihkan panas pada paru dan mengusir dahak. Untuk yang ketiga, Zusanli ST36 yang berfungsi memperkuat qi limpa dan transformasi lembab. Titiknya di sini. Ya, sudah. Titik meridian akupuntur dengan kasus diare. Akupuntur adalah bentuk terapi dengan cara menekan atau mengurut titik-titik jalur meridian dengan menggunakan jarum atau needle akupuntur yang tajam dan mendapatkan kesehatan dan kebugaran. Definisi diare adalah kondisi di mana feses yang keluar encer atau berair dengan frekuensi lebih sering daripada biasanya. Ukuran lokasi penentuan titik akupunturnya. Metode Chun dengan jari. 1 Chun adalah lebar antara sendi interphalangeal ibu jari.
jarak antara kerutan terakhir dari sendi interphalangeal dan jari tengah. 2 Jun adalah jarak antara dua distal phalangeal pada indeks jari, lebar antara jari tengah dan jari manis yang didekatkan bersama pada distal sendi interphalangeal. 1,5 Jun adalah lebar jari tengah dan jari telunjuk ketika didekatkan secara bersama pada distal sendi interphalangeal. 3 Jun adalah lebar antara 4 jari ketika didekatkan secara bersama pada distal sendi interphalangeal. Titik meridian lambung ada 45 titik. Ya, ini sesuai gambarnya. Hunman BL47 lokasinya terletak 3 Jun di samping meridian DU, setinggi bawah tonjolan ruas tulang belakang, bagian dada ke-9, prosesus spinalis toraks 9. Indikasi nyeri dada dan daerah perut bagian samping, hipokondrium, nyeri punggung, muntah, diare. Metodenya ditusuk tegak lurus atau miring sedalam 0,5 Jun, boleh dimoksa. Yang gang BL48 lokasinya terletak 3 Jun di samping meridian DU, setinggi bawah tonjolan ruas tulang belakang bagian dada ke-9. Prosesus spinalis toraks 10. Indikasinya perut berbunyi keroncongan, borborigmus, makanan susah turun ke esofagus, nyeri dada dan daerah perut bagian samping atas, epokondrium, diare, kulit dan mata berwarna kuning atau jaundice. Metodenya ditusuk tegak lurus atau miring sedalam 0,5 Jun, boleh dimoksa. YC BL49 lokasinya terletak 3 Jun di samping meridian DU, setinggi bawah tonjolan ruas tulang belakang bagian dada ke-11, prosesus spinalis toraks 11. Indikasinya perut berbunyi keroncongan, borborigmus, kembung, meteorismus, diare, muntah, tidak nafsu makan. Metodenya ditusuk tegak lurus atau miring sedalam 0,5 Jun, boleh dimoksa. Makasih. Gantian apa lanjut Pak Bagio? Lanjut. Bisa digantikan ke ini. Mungkin yang kabupaten melanjutkan. Oh, yang kabupaten G. Terima kasih. Sama-sama. Monggo yang Kabupaten Probolinggo bisa dimulai. Iya Pak, saya lagi dah. Nggak ada yang lain ya? Lanjut.
Titik meridian akupuntur dengan kasus pneumonia. Meridian dalam bahasa Mandarin secara hari saluran, sedang menghubung. Meridian merupakan sebuah saluran yang membujur dan melintang di seluruh tubuh. Saluran tersebut menghubungkan organ, jaringan, dan permukaan tubuh sehingga membentuk satu kesatuan. Pneumonia atau radang paru-paru. Pneumonia adalah infeksi akut yang menyerang paru-paru atau alveoli yang disebabkan oleh bakteri, virus, maupun jamur. Tanda dan gejala pneumonia yaitu batuk, nafas cepat, dan sesak karena Bukan ada suaranya. Kenapa, Pak? Barusan nggak Halo, ada halo. suaranya, Mbak. Oh, Saiki metu nggak ada meneh suaranya. sekarang. Biasa Bu, HP jadul. Lanjut ya. 2 cun adalah jarak antara dua distal pelengial pada indeks jari antara jari dan jari mata didekatkan bersama pada distal sendi interlangeal. 1,5 cun adalah lebar jari tengah dan jari telunjuk ketika didekatkan secara bersama pada distal sendi interpalangeal. 3 cun adalah lebar antara 4 jari ketika didekatkan secara bersama pada distal sendi interpalangeal. Lokasi titik meridian pneumonia seperti di gambar. Next. Ya, monggo Dek. Lokasi titik meridian pneumonia bisa dilihat di gambar. Terus lokasinya bagian lateral tulang selangka atau clavicula, tinggi sela tulang iga, interkostal 1 dan 2 berjarak 6 cun dari meridian ren atau garis tengah dada. Indikasinya pada pasien asma, batuk, ada asma, batuk, nyeri dada, dada terasa pengap, nyeri punggung, dan bahu. Metodenya ditusuk ke arah samping atau lateral sedalam 0,3 sampai 0,5 cun, boleh dimoksa. Perhatian, jarum tidak boleh diarahkan ke medial atau garis tengah tubuh atau rongga dada. Apabila terlalu dalam, mudah terkena paru-paru. Lokasi terletak di bawah ujung samping tulang selangka, ekstremitas acromial clavicula pada lekukan otot dada pectoralis, berjarak 6 cun dari meridian ren. Indikasinya batuk, nyeri dada, dada terasa penuh. Metodenya ditusuk miring ke arah samping lateral sedalam 0,5 sampai 0,8 cun. Perhatian, jangan diarahkan ke rongga dada karena mudah terkena paru-paru. Lokasi pada sulcus biceptis radialis 3 cun distal dari plica axillaris ventralis dan bicep brachii. Indikasinya asma, epitaksis, nyeri pada aspek medial atas gondok. Metodenya tegak lurus sedalam 0,5 sampai 1 cun. Lokasi 4 cun distal dari plica axillaris ventralis. Indikasinya betuk, tersengkal, rasa penuh di dada, nyeri dada, berdebar, nyeri lengan atas, sisi medial, nafas pendek. Metodenya tegak lurus sedalam 0,5 sampai 1 cun. Lanjut. Lokasi pada lipat melintang kulit volar sikus sisi radial articulus cubitis pada tepi dari tendon bicep brachii. Indikasinya batuk, asma, rasa penuh dalam dada, kejang pada anak, bronkitis, pneumonia, dyspnu, tonsilitis. Metodenya tegak lurus 0,5 sampai 1 cun. Lokasi
pada garis yang menghubungkan cis LU sampai 5 dan tayun LU 9, 7 cun proksimal dari lipat melintang kulit pergelangan tangan sisi volar dengan bawah sisi radial. Indikasi batu asma, hemoptisis, nyeri tenggorokan, pneumonia, dyspnea, tonsilitis. Metodenya tegak lurus 0,5 sampai 1 cun. Lokasi proksimal Daroprosexus styloideus osradi 1,5 cun proksimal dari lipat melintang kulit pergelangan tangan. Indikasi sakit kepala, migrain, sepalgia, kaku leher, batu, asma, sakit tenggorokan, bronkitis. Metodenya miring ke arah siku 0,5 sampai 1 cun. Enakin ya Pak Grido, Pak. Murid ke 1 cun proksimal lipat. Next, wes. Kupalang. Lanjut. Lah, thank you. Terakhir. Sausang Lu 11. Lokasi pada leku 0,1 cun radio proksimal dari sudut kuku ibu jari tangan. Indikasi sakit tenggorokan, batu, asma, epitaksis, panas, kelainan mental, faringitis akut, tonsilitis, pneumonia, peroritis, difteri. Metodenya miring ke siku 0,1 cun. Sadaqallahul adzim. Mari lah Oleh Pak Subagio. Lanjutkan. Lanjut. Bahaya. Lanjut, di mana Pak? Lanjut. Oh ini. Rheumatoid. Pengertian rematik atau reumatis berasal dari istilah Yunani yang berarti mukus, yaitu suatu cairan yang dianggap oleh orang-orang zaman dulu sebagai cairan jahat yang mengalir dari otak ke sendi dan struktur tubuh lain sehingga menimbulkan rasa nyeri rematik. Bukanlah sebuah penyakit tapi merupakan dari gejala yang mempunyai 3 gejala utama: pembengkakan sendi, kelemahan otot, gangguan gerak. Rematik bukanlah sebuah penyakit, tapi lanjut. Next. Gejala. Nyeri sendi yang tempatnya tidak jelas bertambah saat digerakkan dan berkurang kalau istirahat. Sendi yang diserang adalah penopang beban tubuh, sendi panggul, tulang belakang, lutut, dan jari-jari. Pada tempat nyeri timbul warna kemerahan, peradangan, dan dapat terjadi deformitas pada tulang dan sendi. Kalau sudah parah, terdengar suara cracking saat seseorang pindah posisi. Gejala utamanya adalah poliartritis, morning stiffness atau setelah tidak ada aktivitas, LED-nya meningkat, radiologis ada penyempitan tulang tidak beraturan. Pengobatannya menekan proses radang, mencegah agar tidak terjadi kerusakan jaringan otot, sendi, dan tulang, mencegah terjadinya kerusakan dan perubahan bentuk sendi tulang, memelihara persendian agar tetap baik, mengembalikan tulang dan sendi yang rusak agar dapat berfungsi kembali. Pencegahannya mengurangi BB jika kegemukan. Aku ini. Istirahat yang cukup untuk menghindari trauma pada sendi dan tulang. Menghindari aktivitas berlebih pada sendi sakit. Kepala. Suaranya hilang. Ngidingakin musik bae lah. Halo, ada. Apa? Beda suara lagi ada lah. Ada. Lanjut. Ada, Mbak. Mbak. Meridian kandidat gambar meridian Tripemanas. Silakan lihat di gambar ya Bapak Ibu. Lanjut Pak.
meridian limfa. Nah, seperti di gambar. Lanjut. Terima kasih. Kabupaten Probolinggo kan beda kiki biisti coba soroba. Tina lah. Pendet BTBN lah. Maratulilah. Melelekas mare. Alhamdulillah. Jaswis. Penyakit pernapasan khususnya penyakit meridian akupuntur dalam pengobatan tradisional Tionghoa, meridian Han. Dan energi tersebar di dalam tubuh. Meridian adalah jalur lalu lintas energi dalam tubuh dan sebagaimana lalu lintas pada meridian ada jalur atau jalan, ada hambatan, ada persimpangan, ada titik awal, ada titik akhir dan sebagainya. Meridian paru juga disebut dengan meridian Taiyinhan, di mana titik-titiknya dimulai dari daerah dada menuju ujung tangan, distal tangan, wilayah ventral. Ada 11 titik akupuntur untuk meridian paru. Lanjut. Gambar titik akupuntur paru seperti berikut dengan penjelasan pada paru. Ya, bisa dibaca sendiri. Lanjut, Mas. Lanjut, Mas. Terima kasih. Akupuntur kasus diabetes mellitus. Nggak usah di zoom. Nah, gitu dah, Mas. Dalam pengobatan tradisional Tionghoa, meridian merupakan jaringan jalan energi yang tersebar di dalam tubuh. Jika darah mempunyai jaringan sirkulasi darah dan saraf mempunyai jaringan saraf, maka energi juga mempunyai jaringannya sendiri, yaitu meridian. Definisi DM. DM merupakan penyakit metabolisme kronis ditandai dengan kenaikan kadar glukosa darah yang berdampak pada penyakit serius seperti jantung, pembuluh darah, mata, ginjal, dan saraf. Lanjut. Lokasi titiknya digunakan adalah Feisu terkait organ paru, Chinfu terkait organ jantung, Gansu terkait organ hati, Pisu terkait organ limpa, dan Sensu organ gigi. Lokasi titik DM Feisu, lokasinya pada garis lateral 2 setinggi batas bawah. Spin T3, penjarum. Tiba bisa. Iya, bisa. Oh iya. Terus 2 sausang. Zong nomor 3, Zongwan nomor 4, Wanyuan nomor 5, Yongkuan nomor 6, Siudao. Nah, silakan dilihat di gambar. Kali belian mau ya? Yes. Sudah, Pak. Ini cuman. Ini yang NS. Yang teman-teman minum. Ini untuk
10 desa ya, kalau boleh. Oke, sama clipboard. Di desa-desa untuk saya tahan. Udah titip coba. Ini kan coba ini dari Baiza. Ya, Mbak Heni. Sudah tak ini Pak. Sudah, materinya sudah disajikan semua. Sampun Bapak. Mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke Bapak. Assalamualaikum Bapak. Tadi yang untuk penusukan jarumnya itu berapa koma? Terus dimoksa itu apa Pak maksudnya?
Suaranya. Pokok lagunya sangar. Jelas itu yang dibanding orang sing tanpa mereki. Asik, lanjut. Ayo Dek, lanjut Dek. Sudah ada pertanyaan barusan Dek. Apa, Pak? Saya baru on ini, Pak. Ya, halo. Gimana? On di mana ini? On-nya? Ayo, lanjut. Sudah Bapak, sudah dipresentasikan semua barusan. Oh, sudah ya? Iya. Kita lanjutkan untuk diskusi. Ada pertanyaan barusan Bapak dari siapa barusan? Ya, ayo apa pertanyaannya? Barusan yang bertanya, monggo diulang. Assalamualaikum Bapak. Ya, Tadi kan ada penusukan jarumnya ini kok yang 0, berapa, terus yang saya tanyakan apa Pak? Anu di moksa itu apa maksudnya? ya. G. Ya, kalau moksa itu pakai kop, itu bukan pakai jarum. Kalau pakai jarum itu berarti akupunktur ya. Oh. Ya, kalau akupressor itu bedanya dengan akupunktur adalah titik-titiknya sama. Kalau akupressor sama akupunktur itu. Tapi kalau akupressor itu menggunakan tusuk jari ya. Jadi kayak di masase gitu, akupressor. Kalau akupunktur pakai jarum akupunktur gitu ya, pakai needle gitu. Kalau moksa itu beda. Moksa itu seperti pakai kop kayak orang bekam gitu. Itu moksa. Oh. Ya, itu kombinasi aja, dikombinasi antara moksa dengan akupunktur gitu. G. Matur nuwun Bapak. Nggih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Mohon maaf ini barusan tadi. Iya, barusan keluar dari Zoom. Tidak tahu kok keluar sendiri tadi. Oh. Iya. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Gini Bapak, saya dulu kan pernah ini kan orang Cina itu orang Benur. Kebetulan terapi gerakan itu orang CBE. Terus beliaunya cerita kalau dia terapi di Jember pakai teknik jarum. Tapi teknik jarumnya tuh digabungkan dengan ini Bapak, kayak apa? Aliran listrik kecil. Oh, elektrik, nggih. Reiki apa tuh? Iya. Gimana itu Pak? Ada ya sekarang ini untuk meningkatkan stimulus ya pada titik meridian itu dialiri dengan listrik. Jadi itu akupunktur elektrik ya ada. Jadi perkembangannya luar biasa sekarang, ada akupunktur elektrik, ada akupunktur. Jadi dalam hal ini memang tujuannya untuk meningkatkan stimulus atau rangsangan pada titik meridian tersebut. Ya, jadi di Jember ada itu, teman-teman yang aktif dalam praktek untuk akupunktur itu sudah banyak yang punya kok itu untuk akupunktur elektrik itu. Ya, saya juga pernah merasakan itu karena pada Juli 2001 itu pada saat saya kena COVID itu saya ada ke rumah sakit, tapi saya dengan terapi akupunktur elektrik. Jadi saya sampai mendapatkan 8 kali itu
8 kali tindakan akupunktur elektrik itu. Sehingga saya hafal itu sampai hafal untuk Berarti Bapak nggih takut nih waktu Covid ke rumah sakit jadi takut juga nggih. lah COVID itu kan virus atau penyebabnya, dan virus itu kan tidak bisa dibunuh itu karena ada kapsulnya itu, dan kan di rumah sakit obatnya segitu banyaknya dimasukkan semua ke dalam tubuh itu kan tujuannya untuk meningkatkan ya imun. Dan Pak Sami takutnya di ruang Iya. isolasinya niku masih bengok-bengok boten wonten sing nolong nitu takut. Saya sembunyi di rumah itu karena tetangga saya COVID, jadi saya sembunyi itu. Saya manggil teman untuk akupunktur aja juga sembunyi-sembunyi. Alhamdulillah sing penting sehat maling nggih Pak. Alhamdulillah, nggih Bu, alhamdulillah. Nggih Mas Bagian, begitu ya untuk akupunktur elektrik sudah ada sekarang. Terus itu penutukannya itu apa, di pori-porinya Bapak atau di ini? Ya, di titik meridian tertentu sesuai dengan kondisi sakitnya di mana. Jadi nanti untuk penusukan jarumnya titik meridiannya sama. Cuma untuk stimulusnya itu, rangsangannya itu ditambahi dengan aliran listrik, ya. Begitu. Oke. Ya Bapak. Oke, mungkin yang lain monggo bila ada. Ampun Pak. Oh, ada yang bengkel juga ini ya. Ada yang betulkan apa itu? Nanti malam biar bisa kerja Pak, nyari uang buat bayar kuliah. Iya, iya. Tak ngelis itu Bapak ya. Oke. Bila sudah tidak ada yang kita diskusikan, kita akhiri sampai di sini ya teman-teman semuanya ya. Iya Pak. Semangaten Pak, Ya, matur Bapak. nuwun. Terima Oke, kasih banyak matur nuwun. atas atensinya. Semoga bermanfaat untuk kasusnya yang Amin. akupunktur. Ya. Semoga bermanfaat walaupun sedikit. Ya, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.